6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pada hari ini tanggal 29 April 2025, Pawai Ta'aruf dalam rangka pelaksanaan STG ke-13 Kota Bau-Bau saya nyatakan dilepas. Artinya sekarang ini kita di sini karena belum ada vaksin khusus untuk antraks, kita belum lakukan. Tapi di lapangan kita belum temukan itu ciri-ciri yang mengarah ke antraks itu. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tenggara Padang, kami sampaikan pokok-pokok berita. STKH tingkat Kota Bau-Bau di tahun 2025 resmi dimulai, ditandai dengan pelaksanaan Pawai Ta'aruf yang dimulai dari Rujak Wali Kota Bau-Bau. STKH tingkat Kota Bau-Bau kali ini akan mempertandingkan 11 cabang lomba. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah klaim sapi di wilayahnya bebas dari penyakit zoonosis, salah satunya antraks. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu tepatnya tanggal 30 April 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. STKH tingkat Kota Bau-Bau di tahun 2025 resmi dimulai, ditandai dengan pelaksanaan Pawai Ta'aruf yang dimulai dari Rujak Wali Kota Bau-Bau. STKH tingkat Kota Bau-Bau kali ini akan mempertandingkan 11 cabang lomba. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Pawai Ta'aruf dalam rangka pelaksanaan STG ke-13 Kota Bau-Bau saya nyatakan dilepas. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STKH tingkat Kota Bau-Bau tahun 2025 resmi dimulai, ditandai dengan Pawai Ta'aruf yang dilepas oleh penjabat Sekda Kota Bau-Bau Laode Fasikin di depan rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau pada Selasa pagi. Pawai Ta'aruf yang meriah ini melibatkan kafilah perwakilan dari 8 kecamatan di Kota Bau-Bau, kantor urusan agama, ormas keagamaan, perwakilan pelajar SD dan SMP se-Kota Bau-Bau serta pondok pesantren. Penjabat Sekda Kota Bau-Bau Laode Fasikin mengungkapkan, kemeriahan Pawai Ta'aruf ini bukan hanya sebagai simbol syiar Islam, tetapi juga sebagai wujud semangat pemerintah Kota Bau-Bau dalam mencari kori-koria dan hafiz-hafizah terbaik. Mereka akan dipersiapkan untuk berlaga di ajang STKH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional, membawa harum nama Kota Bau-Bau. Tentunya dengan pelaksanaan pawai ini, kita semua patut bersyukur Kota Bau-Bau dari sekian puluh tahun dalam pelaksanaan STG, kita belum pernah melaksanakan pawai-pawai seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan pawai ini dapat mewarnai bahwa Bau-Bau nuansa keagamanya adalah lebih baik. Pada hari ini tanggal 29 April 2025, Pawai Ta'aruf dalam rangka pelaksanaan STG ke-13 Kota Bau-Bau saya nyatakan dilepas. STKH tingkat Kota Bau-Bau kali ini akan mempertandingkan 11 cabang lomba dengan total 82 kafilah, 49 putra dan 33 putri yang merupakan perwakilan terbaik dari masing-masing kecamatan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau Laode Aswat menjelaskan, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 29 April hingga 1 Mei 2025. Seluruh rangkaian lomba akan dipusatkan di Masjid Agung Kota Bau-Bau dan Kantor Kementerian Agama Bau-Bau. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam seleksi peserta terbaik yang akan mewakili Kota Bau-Bau di STKH ke-13 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada Juni mendatang. Ya, untuk mewakili Kota Bau-Bau pada event tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang rencana bulan 6. Nah, kenapa ini lebih awal kita laksanakan? Untuk seleksi maksimal. Setelah dapatkan juara-juara tentu akan ada pemusatan latihan lagi, dilatih lagi semua. Tentu fokus kepada cabang-cabang andalan Kota Bau-Bau di samping cabang-cabang. Laode Aswat menambahkan, Pawai Ta'aruf diharapkan dapat menciptakan semangat dan energi positif yang akan mencerminkan prestasi yang akan diraih. Pada ajang STKH sebelumnya, Kota Bau-Bau berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Tahun ini diharapkan prestasi tersebut dapat meningkat lebih tinggi. Dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hairul Mulku, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Saudara, pemerintah Kabupaten Buton Tengah klaim sapi di wilayahnya bebas dari penyakit zoonosis, salah satunya antraks. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani melaporkan. Kabupaten Buton Tengah mencatatkan diri sebagai salah satu wilayah di Kepulauan Buton dengan populasi sapi terbanyak, yakni lebih dari 6.000 ekor. Kondisi ini menjadikan wilayah yang dikenal sebagai wilayah 1000 gua itu sebagai pemasok sapi bagi sejumlah kabupaten dan kota di sekitarnya, termasuk kota Bau-Bau. Tingginya populasi ternak sapi ini turut dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan. Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah melalui bidang peternakan secara masif memastikan seluruh sapi di wilayah tersebut bebas dari penyakit menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku serta antraks atau penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran menegaskan, hingga tahun ini belum ada kasus antraks yang tercatat di wilayah Buton Tengah. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya terus melakukan edukasi kepada para peternak tentang pentingnya menjaga kebersihan kandang dan melakukan vaksinasi terhadap ternak yang sehat. Artinya sekarang ini kita di sini karena belum ada vaksin khusus untuk antraks, kita belum lakukan. Tapi di lapangan kita belum temukan itu ciri-ciri yang mengarah ke antraks itu. Jadi cuma pembinaan di lapangan, lakukan kebersihan, untuk pencegahan kita lakukan pengobatan yang lain. Kalau ada yang ciri-ciri sakit kita obati, tapi belum ada yang mengarah ke antraks. Meski di Buton Tengah belum tersedia vaksin antraks, Pemran menambahkan pihaknya tetap gencar melakukan sosialisasi agar para peternak dapat mengenali sejak dini awal antraks pada hewan ternaknya. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi penyebaran dan penularan penyakit sejak dini. Ia berharap dengan upaya pencegahan yang konsisten, Buton Tengah terus memperkuat posisinya sebagai daerah peternakan sapi yang sehat dan aman di wilayah Kepulauan Buton. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Hal ini juga dibuktikan dengan dibukanya secara resmi Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB oleh Bupati Buton Selatan, yaitu Muhammad Adios di Desa Bolam pada Selasa, tepatnya tanggal 29 April 2025. Berbagai program unggulan diperkenalkan, di antaranya itu pemasangan implan gratis, pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil dan juga anak-anak, serta pembagian kondom secara cuma-cuma kepada masyarakat. Seluruh kegiatan ini juga difokuskan pada upaya penurunan angka stunting yang masih menjadi perhatian di wilayah tersebut. Adapun dalam sambutannya, Bupati Adios juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan keluarga sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Ia juga menekankan bahwa pembangunan penduduk harus juga dilakukan secara terencana di semua bidang. Adapun program Kampung KB merupakan juga ikon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga wajib didukung bersama demi juga menghadirkan pelayanan maupun juga pembangunan merata di seluruh sektor. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan mengusulkan bantuan dana sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan Bandara Beto Ampari. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Anggaran itu yang kita akan minta itu sekitar 17 miliar untuk perpanjangan runway. Apalagi ada sebagian. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan mengusulkan bantuan dana sebesar 17 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan Bandara Beto Ampari. Kepala Disperkimtan Bau-Bau, Siti Amalia Abibu, mengatakan proposal permohonan dana tersebut telah diserahkan langsung kepada Kepala Bapeda Sultra dalam pelaksanaan Musrembang RKPD Sultra yang digelar baru-baru ini di Kota Bau-Bau. Anggaran itu yang kita akan minta itu sekitar 17 miliar untuk perpanjangan runway. Apalagi ada sebagian. Itu sudah diajukan ke PPM? Sudah kita ajukan. Misalnya waktu Musrembang RKPD tingkat provinsi sudah diambil sama Kepala Bapeda Provinsi kita.
Amalia merinci anggaran tersebut diperuntukkan bagi pengadaan tanah dalam rangka perpanjangan runway dari 2.100 meter menjadi 2.500 meter serta pelebaran dari 30 meter menjadi 40 meter termasuk area keselamatannya. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk sebagian pengadaan lahan pembangunan apron baru di sisi barat bandara. Lebih lanjut, Amalia mengungkapkan dalam rencana jangka panjang, Bandara Betonbari juga akan mengalami pengembangan terminal. Terminal baru rencananya akan dipindahkan ke sisi barat bandara, mengingat kapasitas terminal saat ini sudah tidak lagi memadai. Karena itu, Amalia menilai keterlibatan Pemprov Sultra sangat penting dalam mendukung pengembangan Bandara Betonbari yang kini semakin vital sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. STKH tingkat Kota Bau-Bau di tahun 2025 resmi dimulai, ditandai dengan pelaksanaan pawai ta'aruf yang dimulai dari Rujab Wali Kota Bau-Bau. STKH tingkat Kota Bau-Bau kali ini akan mempertandingkan 11 cabang lomba. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah klaim sapi di wilayahnya bebas dari penyakit zoonosis, salah satunya yaitu antraks. Dengar, demikianlah warta Capton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.